Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Maju Jaya Perkebunan. Hari ini kita melanjutkan yang kemarin. Ini pendangiran dan penaburan kapur dolomit. Saya akan membahas secara perlahan, insya Allah teman-teman akan mengerti kenapa harus dilakukan pendangiran seperti ini dan penaburan kapur dolomit. Nah, yang paling terutama harus teman-teman ketahui itu adalah mengenai pH tanah atau tingkat keasaman tanah. Jadi jika teman-teman menanam tanaman apapun itu baiknya pH tanahnya itu netral ya. Itu untuk netral, tiap tanaman berbeda-beda. Ntar akan saya jelaskan atau saya masukkan tabel untuk lebih detailnya. Jadi untuk angka netral itu 7,5. Nah, jadi untuk normalnya atau netralnya pH tanah itu 6,5 sampai 7,5. Dan sedangkan untuk skalanya itu ada dari 0 sampai 14. Jika 0 sampai 7 itu menunjukkan bahwa masuk ke dalam tanah yang asam. Nah, 8 sampai 14 itu masuk ke dalam tanah yang basah. Jadi normalnya buat teman-teman yang menanam apapun itu kisaran 6,5 sampai 7,5. Nah, jika kurang, apa yang harus teman-teman lakukan? Nah, jika kurang ini lakukan seperti saya ini, yaitu penaburan kapur dolomit. Jadi sebelumnya teman-teman harus rutin mengecek pH tanah, karena nantinya jika teman-teman pH tanahnya kurang atau asam ataupun basah kelebihan atau tidak normal lah, itu teman-teman akan percuma jika melakukan pemupukan, karena tidak terserap, kurang maksimal lah serapan dari tanaman yang kita tanam. Jadi baiknya pastikan dulu kondisi tanahnya dalam pH yang netral, baru teman-teman lakukan pemupukan. Nah, ini saya sudah bawa ini alat ukur pH tanah. Untuk alatnya ini banyak macamnya ya, ada yang dari puluhan ribu sampai jutaan. Untuk bedanya itu pasti beda, semakin mahal ketepatan dan kecepatannya juga semakin baik. Nah, kita coba yang di sini. Nah, ini menunjukkan 6,7. Jadi kalau kita mau ke 7 itu kurang 0,3 ya. Jadi untuk dosis kapur dolomitnya itu nanti saya jelaskan di tabelnya ada. Jadi kalau teman-teman tanahnya
kurang 0,5 atau 1, ntar saya jelaskan. Misalkan ininya punya teman-teman 6, berarti kalau mau ke 7 itu kurang 1. Nah, dibutuhkan berapa kapur dolomit yang akan ditaburkan jika menaikkan skala 1. Coba kita cek lagi yang lainnya, harus berapa sampel, harus beberapa, jangan hanya 1. Ini sudah mendekati 7, ini 6,8. Ini kurang sedikit saja, makanya ini kapur dolomit yang kita tabur juga tidak terlalu banyak. Nah, untuk dosisnya itu tidak bisa teman-teman mengikuti punya kita, jadi harus sesuai dengan pH tanah teman-teman. Nah, untuk penjelasannya nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Oke, kita pindah ke yang lainnya. Nah, ini 6,8 sama. Untuk cara pemakaian ini, jadi ini ada tombol. Kalau tombol ini tidak dipencet atau tekan, itu artinya kita mengukur pH nih ya. Sudah ada penjelasannya. Kalau tombolnya dipencet atau ditekan, ini kita mengukur kelembapan, moisture. Ini kita coba. Untuk kelembapannya itu 6. Nah, pH tanah ya, kita lepas dia berubah. Nah, sekitar 6,7 atau 6,8. Ini kita coba ya, satu lagi. Jadi ini rata-rata 6,7, 6,8, kurangnya hanya dikit. Coba kita di sini. Ini tidak jauh berbeda, 6,8 juga. Jadi aslinya teman-teman 6,5 sampai 7,5 itu sudah ya cukup baik lah. Namun alangkah baiknya itu kita tingkatkan 7 sampai 7,5. Nah, jadi ini teman-teman untuk dosis penggunaan kapur dolomit. Nah, ini sudah ada keterangan itu selisih pH, jumlah kapur. Nah, misalkan ambil contoh punya teman-teman itu tanahnya pH-nya menunjukkan 6,5. Lalu akan dinaikkan menjadi 7. Artinya 6,5 ke 7 itu selisih pH-nya 0,5. Nah, bisa dilihat di tabel itu 0,5 itu selisih 0,5 membutuhkan kapur 2,08 ton per hektar. Jadi gimana kalau teman-teman mau ngapurinnya itu per meter persegi? Gampang, tinggal dibagi saja. Jadi tadi tuh contohnya 0,5 ya. Nah, itu membutuhkan 2,08 ton. Berarti itu 2080 kg untuk 1 hektar, sama dengan 10.000 meter persegi. Nah, jika kita mupuknya hanya
1 meter persegi, berarti tinggal 2080 dibagi 10.000 meter persegi. Nah, maka itu nanti ketemunya 208 gram per meter persegi, teman-teman. Jadi gitu untuk contohnya. Jadi teman-teman harus cek dulu pH tanah teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, untuk dosis sudah saya jelaskan. Untuk manfaat ini akan saya ulangi lagi. Jadi manfaatnya itu teman-teman, jika teman-teman pH tanahnya menunjukkan dari 0 sampai 5,5 atau 6, itu artinya tingkat asamnya tinggi, ataupun 7,5 ke atas sampai 14, itu kelembapannya tinggi. Jika menurut saya itu tidak akan efektif untuk melakukan pemupukan, karena tidak akan terserap dengan maksimal oleh tanaman yang kita tanam. Jadi pastikan dulu sebelum melakukan pemupukan itu teman-teman harus pastikan pH dalam kondisi netral atau normal, yaitu 6,5 sampai 7,5. Baru kita melakukan pemupukan agar hasilnya pun yang didapat itu maksimal. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita sudah selesai dangir dan penaburan pupuk dolomit. Seperti yang mana manfaat dan tujuannya sudah saya jelaskan sebelumnya. Ini hasilnya. Jos, mantap, semoga tumbuh subur nantinya, amin. Nah, selain itu untuk tujuan di dangir seperti ini atau apapun lah sebutannya kalau kita di sini dangir. Nah, ini tujuannya selain menggemburkan tanah, juga estetika ya teman-teman, tuh kelihatan jadi rapi. Ya, jadi jika ada turun hujan atau apa, jika lahannya memang kering itu mudah terserap air. Selain itu juga tanahnya gembur dan kerapihan ya. Oke, jadi teman-teman intinya stop melakukan pemupukan ataupun ya intinya stop. Jadi intinya teman-teman stop melakukan pemupukan jika memang itu pH tanahnya tidak dalam kondisi netral, karena menurut saya itu tidak maksimal atau tidak efektif nantinya. Oke, segitu dulu ilmu yang dapat saya bagikan. Saya juga masih sama-sama belajar, jadi jika ada saran dan komentar atau kritik boleh tulis di kolom komentar. Saya akan siap menerima masukan karena kita di sini sama-sama belajar. Dan yang terakhir saya minta dukungannya, subscribe channel ini, boleh juga di like dan di share, apalagi itu sangat boleh.
agar ilmu yang saya bagikan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas dan dapat meningkatkan hasil pertanian khususnya di Indonesia. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.